وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala SMK YPI Darussalam 2 Cermi, Bapak Muhammad Reza Jian Syu'bah Hasan. Yang kami hormati segenap waka SMK YPI Darussalam 2 Cermi beserta Bapak Ibu guru peserta desiminasi pada pagi hari ini yang sangat berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri desiminasi budaya positif sebagai salah satu program dari guru penggerak angkatan ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membimbing kita, yang telah memimpin kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang yakni Dinul Islam. Langsung saja Bapak Ibu kita buka acara desiminasi pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Al-hadiyah sholiha wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sampaikan langsung saja Bapak Ibu, kita saksikan bersama desiminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh yang terhormat Ibu Linda Wulandari. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lesu sih? Bisa diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, nggak sama, biar sama kita satu suara. Selamat pagi, semangat. Oke, bareng-bareng ya. Selamat pagi, semangat. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK YPI Darussalam 2 Cermi, Bapak Ibu Guru SMK YPI Darussalam 2 Cermi. Selamat datang di kegiatan desiminasi budaya positif di SMK YPI Darussalam 2 Cermi. Yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata untuk kami bagi calon guru penggerak angkatan 11 untuk mengisi modul, untuk membahas modul dan mengisi jawaban-jawaban di LMS. Salah satunya dengan mengupload video bukti aksi nyata. Next Bu Vida. Oke, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, kita bikin dulu yang namanya kesepakatan kelas. Bapak Ibu yang ada di sini semuanya boleh. Yang pertama interaktif. Setuju apa tidak? Setuju. Jangan bebas nanti untuk berpendapat. Jangan bebas nanti untuk mengutarakan pendapat dan jangan bebas untuk bertanya seputar disiplin positif di sekolah. Kemudian Anda semua di sini, Bapak Ibu guru di sini harus semangat. Saya boleh tes semangatnya di sini. Kalau saya bilang sedang apa kita di sini? Oke, biar satu suara. Ketika saya bilang sedang apa kita di sini, Bapak Ibu bisa bilang bersenang-senang dan berbagi. Silakan tangannya digerakkan biar tidak ngantuk. Oke, sekali lagi, sedang apa kita di sini, Bapak Ibu? Bersenang-senang dan berbagi. Terima kasih. Kemudian silahkan mengikuti diskusi desiminasi ini dengan hati yang berbahagia. Insya Allah 1 jam ke depan
jenengan tidak akan terasa sudah duduk di sini karena perasaan jenengan semuanya sudah bahagia. Next. Oke, latar belakang saya berdiri di sini. Kenapa kok berdiri di sini? Yang pasti yang pertama adalah ada tugas aksi nyata. Yang kedua, tugasnya adalah mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati di mana nilai-nilai itu akan menjadi suatu kebiasaan bersama dan akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, dalam budaya positif terbentuklah suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa. Karena apa? Ketika kita melibatkan siswa, siswa akan merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka tuliskan dalam disiplin positif tersebut. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak menepati keyakinan kelasnya? Maka akan kita selesaikan masalah-masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, Bu Bida. Ngapain sih Bu ada aksi nyata? Mengapa kita harus berbagi di sini? Yang pertama, kita akan membuat murid merasa terlibat dalam menjalankan disiplin positif yang tentunya kita akan membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, kita akan merasakan, menciptakan kondisi yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas. Next. Bapak Ibu, jenengan ngantuk napa mboten? Fokus napa mboten? Mari kita es briefing sebentar. Mau diajak jalan-jalan enggak ini? Boleh ya kita jalan-jalan ya. Kalau biasanya para ibu-ibu ini manut sama bapak-bapaknya, manut sama emas-emasnya di rumah. Sekarang kita nyetir bersama-sama. Oke. Silakan anggap di depan jenengan itu adalah setir mobil. Ngeten nggih. Lah betul, mboten ngeten. Mangke jenengan kepanasan. Ngeten. Kita mau nyetir bis. Siapa yang sudah pernah nyetir bis di sini? Belum ya. Kita coba kita nyetir bis di sini. Kita jalan-jalan bareng-bareng. Kita jalan ke jalan yang sangat curam. Jadi jalannya menantang Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti saya bercerita jalannya lurus, jenengan santai lurus. Terus kemudian nanti kalau ternyata di depan ada belok kanan, silakan nanti belok sama badan-badan yang ke kanan. Belok kiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata di atas ada tanjakan yang sangat tinggi. Kemudian terakhir ada orang nyebrang. Gimana kalau ada orang nyebrang? Jenengan biasanya kalau sepedahan terus ada orang nyebrang, jenengan ngapain? Ngerem nomor 1. Yang kedua biar waspada. Nah, klaksonnya bunyinya ting ting. Kalau misalnya nanti yang nyebrang ternyata banyak, kita bisa ting 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 ting. Ngoten nggih, sakit nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian kita posisi menyetir bersama. Silakan menyiapkan sabuk pengamannya. Klik. Oke, kita sekarang berada di medan yang santai. Ada tikungan ke kanan, Bapak Ibu awas hati-hati. Ke kiri, ke kanan. Ada tanjakan yang tinggi sekali. Tiba-tiba ada yang nyebrang. Tiba-tiba banyak yang nyebrang. Kita sudah sampai. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Next.
Masih ada yang merasa kaku-kaku, pegal-pegal? Sampun, oke. Beberapa hal akan kita bahas di sini, Bapak Ibu. Yang pertama kita ada paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pernah mendengar paradigma baru dalam suatu pembelajaran? Di mana paradigma ini dirancang hingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat pasti sudah pernah mendengar dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Boleh disebutkan yang pertama? Beriman dan bertakwa. Berkebinekaan global. Kreatif. Gotong royong, mandiri. Terakhir, bernalar kritis. Dan tentunya hal-hal itu ingin sekali kita tanamkan pada murid kita. Benar apa benar? Betul sekali. Gimana sih caranya? Bagaimana kita memberikan pelajaran paradigma baru dengan paradigma baru ini agar mereka terbentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Next. Nah, dalam membentuk siswa kita untuk menjadi anak-anak siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, pernah tidak Bapak Ibu guru menjumpai miskonsepsi teori kontrol, kesalahpahaman kita dalam mengontrol siswa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pernah nggak Bapak Ibu ketika ada pembelajaran, ketika ada jenengan mengajar di dalam kelas, Bapak Ibu guru sedang mengajar di dalam kelas, jenengan ada siswa yang izin ke kamar mandi? Pernah ya? Terus kemudian Bapak Ibu bilang 5 menit lagi, nanti setelah ini saya selesai, kamu boleh ke kamar mandi. Sebenarnya boleh tidak melakukan? Boleh tidak? Boleh tidak melakukan seperti itu? Tidak diperkenankan karena siswa memiliki haknya untuk belajar, untuk memenuhi kebutuhannya seperti tadi ke kamar mandi. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Akhirnya apa? Ketika ada pembelajaran lagi, anak akan takut. Mereka berilusi, saya di sini dikontrol guru saya tidak boleh ke kamar mandi, saya tidak boleh obah kalau waktunya ibu ini. Nah, itu namanya guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti sebelum-sebelumnya, bahwasannya penguatan, hadiah, hukuman yang diberikan dalam jangka yang sangat panjang, dalam jangka yang terus-menerus tidak akan efektif, tidak akan memenuhi kesadaran siswa tersebut. Yang ketiga, bahwa ilusi, kritik, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kembali lagi ketika Bapak Ibu guru merasa anak ini sudah saya marahi, besok dia tidak terlambat. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi kenapa? Jangan-jangan dia tidak terlambat gara-gara takut kita marahi, bukan karena kesadaran diri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua. Anak dipaksa sekolah tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, mereka menganggap, para orang tua menganggap apa yang dikatakan orang tua itu pasti benar. Kalau orang Jawa bilang, wis nurut to omongane wong tua. Dan miskonsepsi-konsepsi ini yang harus dibenarkan atau kita mempertebal supaya tidak terus-menerus terjadi kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, sedang apa kita di sini?
Nah, salah satunya bagaimana biar miskonsepsi-konsepsi itu tidak terus-menerus terjadi, tidak terus-menerus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan yang namanya disiplin positif, di mana disiplin positif ini kita bentuk untuk memiliki, agar anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, nilai-nilai yang sudah mereka buat. Di mana teman-teman, murid merdeka adalah murid yang memiliki disiplin kuat dan motivasi internal. Motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, kesadarannya dia sendiri. Kemudian cara penerapan disiplin yang bertujuan agar mereka sadar tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Mereka sadar mereka melakukan untuk dirinya dan kebaikannya sendiri. Next. Tujuannya apa sih disiplin positif itu? Yang pertama, menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri. Seperti tadi, bahwasanya mereka melakukan hal itu untuk dirinya sendiri, kesadaran sendiri. Hal yang sangat sederhana. Ada anak yang tidak ingin terlambat. Nah, itu nanti disiplinnya bagaimana? Disiplinnya tidak terlambat dan datang pagi. Ada beberapa alasan. Ada mereka yang takut nanti ada guru BK yang menyambut. Ada anak yang memang sadar bahwasanya saya butuh disiplin untuk pembiasaan, biar nanti ketika saya berada di lingkungan kerja saya sudah terbiasa. Selanjutnya, perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dia sadar bahwasanya tidak terlambat, hadir tepat waktu adalah salah satu nilai yang baik. Yang terakhir, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku baik. Motivasinya bukan berdasarkan hukuman, bukan berdasarkan reward, tapi berdasarkan diri sendiri. Jika motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, maka dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dia pasti disiplin. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita mau berdisiplin positif, tentunya kita juga akan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang kita penuhi. Yang mana tanpa kita sadari, tanpa kita sebutkan satu persatu, kita memiliki yang namanya kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu ada alasannya. Setiap langkah yang dilakukan oleh manusia itu memiliki sebuah alasan. Singkatnya Bapak Ibu, kebutuhan manusia. Nah, ini satu, kebutuhan manusia ingin bertahan hidup. Bapak Ibu kalau misalnya sedang lapar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Update status? Makan, betul sekali. Berarti jenengan semuanya sudah tepat memenuhi kebutuhan hidup, yakni kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian kalau misalnya pergi kemana-mana, pakai menyesuaikan bajunya enggak? Misalnya kita pergi ke sekolah, pastinya kita memakai baju yang rapi. Kalau misalnya kita pergi tidur, berarti kita pakai baju tidur, yaitu kebutuhan berpakaian. Selanjutnya kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan keamanan. Kemudian manusia akan memiliki kebutuhan rasa diterima, ingin disayangi, minimal ingin didengar, diperdulikan. Kebutuhan untuk diajak bekerja sama, kebutuhan untuk dicintai dan diberikan kasih sayang. Ini merupakan hal-hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Banyak anak-anak kita yang di rumah belum terpenuhi, belum 100%. Mereka ada subjek untuk diberikan kasih sayang. Ada sebenarnya orang-orang yang harus memberikan kasih sayang, tapi ternyata kebutuhannya belum 100%
manusia. Salah satunya motivasi yang berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar. Anak-anak kita tentunya mereka setiap kali melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Itulah kenapa ketika kita menghadapi masalah-masalah di sekolah, kita harus tahu dulu apa sih motivasinya, apa sih, kenapa kok sampai kalian berperilaku seperti itu. Macam motivasi, ada motivasi eksternal di mana mereka datang ke sekolah, mereka melaksanakan kewajiban, mereka berdisiplin, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dalam artian, ada anak yang sering datang pagi sekali, tepat waktu, tidak pernah terlambat dan selalu mengerjakan PR di rumah. Motivasi eksternalnya apa? Yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ketika kita wawancarai, kenapa kok datangnya jam 6 sudah di sekolah? Bu, gak urung kok ya budal sekolah. Budal saiki, budal engkok podo wae. Jadi yang penting aku budal saiki, Bu, cek gak kena hukuman. Jawaban anak-anak ada yang seperti itu. Kemudian dia selalu mengerjakan PR di rumah. Motivasinya untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Dia ketika ditanya, kok selalu selesai PR-nya? Iya, Bu, biar saya disenangi teman saya. Soalnya saya nyontoi teman saya di kelas. Jadi dia itu seneng kalau ada temannya nyontoh. Itu penghargaan buat dia. Dia merasa dihargai oleh teman-temannya. Dan itu memang realita terjadi di anak-anak kita. Kemudian motivasi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi, di mana ini adalah proses yang paling penting, puncak penyelesaian dari segala masalah selain hukuman dan konsekuensi, di mana anak-anak akan kita ajak bicara, di mana anak-anak kita ciptakan kondisi untuk memperbaikan kesalahan. Dan yang pastinya Bapak Ibu ada proses kolaborasi, ada proses kita nanti berhubungan dengan siapa, tidak hanya subjek yang kita permasalahkan atau subjek yang menjadi masalah. Next, Bapak Ibu sering memberikan reward kepada siswa, sering memberikan penghargaan kepada siswa. Apakah itu Bapak Ibu lakukan terus menerus? Tidak, jangan ya Bu ya. Karena apa? Pada kenyataannya yang namanya penghargaan itu akan bisa menjadi hukuman, akan menjadi anak yang tidak berkembang, yang mana nanti potensi-potensi aslinya akan hancur. Yang pertama, kenapa? Dia tidak efektif. Yang namanya hadiah diberikan terus-menerus tidak efektif. Seseorang akan bergantung melakukan sesuatu bukan karena terbiasa, bukan karena kesadaran, tapi karena hadiah. Betul. Dapat hadiah, dapat reward. Engkau aku ngene, engkau aku oleh hadiah. Nah, akhirnya apa? Apa yang mereka lakukan tidak dari diri sendiri. Besok kalau tidak ada yang memberikan hadiah, mau tidak dia melakukan? Tentu tidak. Kemudian merusak hubungan, yang mana nanti ketika sudah pernah diberikan ternyata tidak diberikan, ada rasa kecewa nggak? Ada. Ketika pertama kali diberikan, wah senang rek diberikan, wah saya dapat A, saya dapat Alphard ini. Besok kok ketika dia melakukan sesuatu tapi tidak diberikan hadiah, dia akan merasa kecewa. Akhirnya mereka memiliki pikiran-pikiran tidak positif sama kita. Ternyata pisang tok. Hanya sekali saja. Ternyata selanjutnya mengecewakan. Terus kemudian yang ketiga, mengurangi ketepatan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia bermotivasi terhadap hadiah. Akhirnya apa? Banyak dari mereka yang pokoknya mari, pokoknya ngerjakno, pokoknya iso. Nah, itu nanti mengurangi ketepatan mereka untuk mempelajari sesuatu. Kemudian
model kita yang nantinya mereka tidak akan berkembang, mereka tidak akan berani mencoba hal-hal yang baru. Yang paling terakhir, hukuman, penghargaan bisa menjadi hukuman. Karena apa? Diberikan terus-menerus tanpa disadari setiap hal, bukan hanya dengan pembelajaran Bapak Ibu, tapi dengan kehidupannya nyata. Bisa jadi dia ingin sesuatu, dia selalu ingin reward yang nantinya akan menjadi hukuman bagi dia. Jangan-jangan nanti dia akan bilang, untuk apa saya sholat? Saya tidak merasakan dapat hadiah langsung seperti yang Bapak Ibu berikan. Jangan-jangan nanti seperti itu. Next. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di mana yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, apakah sah di zaman ini? Tidak ya. Karena apa? Guru sebagai penghukum ini hanya melihat satu arah saja. Tidak mau mendengarkan siswa, tidak ada konfirmasi, tidak ada kolaborasi. Guru ketika menemukan anak terlambat, beliau langsung bilang, silakan lari 10 kali. Contohnya seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini biasanya Bapak Ibu guru yang mengeluhkan atas apa yang sudah dilakukan. Misalnya, Mbak, Ibu ini loh sudah membuat media yang sebagus mungkin, sampean kok gak iso-iso. Nah itu, nanti akhirnya apa? Mental anak-anak terserang. Ya Allah, berarti saya benar-benar bodoh. Ibu ini loh sudah berusaha mengajar saya, tapi kok saya nggak bisa ya. Nah, mereka akan memiliki apa? Rasa rendah diri. Mereka merasa gara-gara aku ibu ini sedih, gara-gara saya bu guru saya jadi sedih, gara-gara saya bu guru saya bersusah payah untuk membuat saya bisa. Nah itu nanti akan membuat mental anak-anak sakit. Kemudian guru sebagai teman, ada plus dan minusnya memang. Tapi ketika kita menjadi kontrol guru sebagai teman, kita tetap ada batasannya. Kita boleh akrab, tapi harus akrab dengan etika. Kita boleh akrab, tapi tetap sopan. Boleh kita menggunakan bahasa Jawa, tapi jangan jambal. Jangan sampai kita memanggil, kita membiasakan anak-anak memanggil kita dengan sebutan nama. Dinda, ayo ngopi kok sore. Meskipun usia anak didik kita tidak terlalu jauh, saya yakin Bapak Ibu yang di sini mungkin terpaut 4 sampai 5 tahun saja dengan anak-anak kita yang kelas 3. Jadi kalau misalnya hal-hal yang biasa jenengan lakukan, nongkrong, ngopi, makan bareng, ngafe, itu adalah hal-hal yang masih menyenangkan. Iya, aku boten. Jadi jangan sampai, kita boleh nongkrong, kita boleh ngafe, ngopi dengan anak-anak didik kita, tapi kita tetap ada etika. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Ada yang tahu guru sebagai pemantau seperti apa? Seperti apa? Guru sebagai pemantau, kurang lebihnya CCTV, Bu. Jadi kita memantau anak-anak, kita selalu mengingatkan anak-anak, Mbak, sampai yang sudah 7 kali melakukan kesalahan, sampai kok gak berubah sih? Nah seperti itu, selalu mengingatkan kesalahan tanpa memberikan solusi, selalu mengungkit, tapi beliau tidak menghukum. Yang diserang apa? Mental. Yang
ngobrol, guru memberikan fasilitas, dan terakhir membantu menyelesaikan masalah. Jadi siswa di sini terlayani. Next. Ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol guru. Studi kasusnya adalah ada siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Jika Bapak Ibu sebagai seorang penghukum, apa yang jenengan katakan? Apa yang Bapak Ibu katakan kepada anak-anak? Kamu terlambat ya? Sekarang silakan kamu lari 10 kali di lapangan. Pareng napa mboten? Mboten. Jangan ya Bu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Sudah berapa kali sih kamu saya ingatkan, tapi kamu selalu membuat ibu kecewa. Anak merasa bersalah enggak? Oh, gara-gara saya, bu guru saya jadi kecewa. Oh, gara-gara saya, ibu guru saya jadi sedih. Next. Guru sebagai teman. Nah, ini yang sering terjadi biasanya. Ayo ta, ikuti aturan sekolah. Nggak apa-apa, sekarang nggak ikut. Yang penting jangan diulangi lagi. Ada lagi yang sering terjadi. Ayo rek, bu gurunya nek, ibu nanti setelah ini mau keluar. Kalian jangan rame ya, jangan keluar kelas ya. Nanti kalau terlihat Pak Reza datang ke kelas. Nah, ada juga yang posisi guru sebagai teman, bisa berbicara seperti itu di depan siswa. Jangan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir sebagai pemantau, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Sudah berapa kali sih kamu melakukan ini? Next, yang terakhir adalah hal atau posisi yang seharusnya kita lakukan. Posisi kontrol guru yang paling tepat, yakni kita sebagai seorang manajer dari anak-anak kita. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Iya Bu, saya terlambat. Kira-kira bagaimana sih kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Ya, besok saya tidak akan datang terlambat. Nah, kita lakukan dialog itu. Bagaimana nak caranya supaya sampai tidak terlambat lagi? Saya akan bangun lebih awal. Bagaimana caranya biar bisa bangun lebih awal? Saya tidak akan scroll TikTok sampai jam 10. Saya akan membatasi Bu, jam 8 saya sudah tidur, sehingga jam 4, jam 5 saya sudah bisa bangun, bersiap-siap berangkat ke sekolah, dan saya tidak terlambat lagi. Dari situ solusi sudah ditemukan oleh Bapak Ibu guru atau ditemukan oleh siswa? Tentunya siswa akan menemukan solusinya sendiri. Next. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku jika jenengan berkata seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian next. Kamu memang selalu salah, tidak pernah benar. Apa kira-kira? Kamu selalu salah, tidak pernah benar. Pemantau, karena mengingatkan kesalahannya terus menerus. Kemudian next. Ayolah lakukan demi ibu ya nak, biar ibu tidak dimarahi bapak kepala sekolah, misalnya gitu. Apa? Membuat rasa bersalah. Jangan dilakukan ya Pak, Bu. Kemudian next. Tahukah ini sanksinya apa? Apa? Tahukah kamu? Kamu tahu kan ini sanksinya apa? Maaf saya salah nada. Kamu tahu kan ini sanksinya apa?
Pembuat rasa bersalah. Kemudian next. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu ini? Manajer. Next. Nah, hal-hal seperti itu tadi adalah sekilas tentang kontrol kita sebagai guru. Bagaimana kontrol kita yang sebagai guru adalah yang paling tepat sebagai seorang manajer. Tentunya untuk mereview, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka, untuk mendisiplinkan kesalahan mereka, kita butuh yang namanya keyakinan kelas agar anak selalu ingat apa komitmen yang sudah dibuat. Next. Kenapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan di kelas gitu? Apa kira-kira? Kenapa? Oke, harus keyakinan kelas karena itu dibuat bersama, disepakati bersama, dan yang terakhir dilakukan secara bersama-sama. Next. Keyakinan kelas bersifat kuantitatif, bukan kualitasnya, tapi seberapa banyak mereka berpendapat atau mengusulkan. Kemudian pertanyaannya berupa pernyataan yang positif. Jangan datang jangan datang terlambat. Diganti apa? Datang tepat waktu. Dilarang bermake up tebal. Oke, bermake up secukupnya. Dan kata-katanya yang jelas kita bikin yang gampang untuk diingat. Terus disesuaikan dengan bagaimana kondisi sekolah kita dan melibatkan semua anggota. Bagaimana jika keyakinan kelas sudah kita bentuk, tapi ternyata ada yang belum bisa menepati keyakinan kelas tersebut? Apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Kita gunakan segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada yang tahu apa itu segitiga restitusi? Next, Bu Vida. Nah, kita kadang nggak nyadari ya, kita sudah melakukan itu, kita sudah melakukan tahap-tahap itu, tapi kita nggak tahu apa itu sebenarnya. Nah, itu yang biasanya Bapak Ibu lakukan adalah apa? Segitiga restitusi, di mana kita melakukan dialog, di mana kita melakukan ngobrol santai, di mana kita berbincang-bincang dengan siswa agar membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Sudah pernah lihat ya apa itu segitiga restitusi? Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dia. Menstabilkan identitas itu kita membuat ngedem-dem atine, Jawa-Jawane gitu ya. Tidak apa-apa nak, semua orang juga pernah salah. Ibu juga pernah salah, ibu juga pernah terlambat. Nah, setelah anak yakin bahwasannya dia identitasnya tidak gagal, artinya dia sudah, oh tidak apa-apa, ternyata saya tidak sendirian. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu? Oh ternyata aku gak dewean, saya tidak sendirian. Nah itu juga dibutuhkan oleh siswa. Setelah itu tercapai, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu kok setiap hari terlambat? Kita tanyakan, kita dengar. Tentunya dia punya alasan mengapa dia melakukan itu, mengapa dia bisa bangun tidak tepat waktu. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas
identitas ini, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggeser identitas murid dari yang gagal ke yang sukses. Itu tadi, anak ketika masuk ke sekolah, dia tahu dia terlambat. Dia sudah, meskipun taraf anaknya, istilahnya anaknya sudah terbiasa terlambat, pasti masih ada beberapa persen di dalam dirinya, lo terlambat, lo saya terlambat. Nah itu sudah terbentuk identitas gagal dalam dirinya. Ketika kita masuk, jangan kita langsung, kamu ikut jam berapa sekarang? Lihat jamnya, jam 7 Bu. Terlambat kamu. Nah itu akan membuat dia semakin gagal. Tapi apa? Tetap disambut. Selamat pagi. Mbak siapa? Oh Mbak Rina. Mbak Rina jam berapa sekarang nak? Oh jam 7. Nah, itu langsung nanti, kenapa kok baru datang? Seperti itu nanti untuk menstabilkan identitas. Nah wajar kok terlambat. Nah itu kita dendam dulu. Terus kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dulu tindakan yang salah, ya ini terlambat. Kamu pasti ada alasannya ya kenapa melakukan ini ya. Kamu pasti ada alasannya ya kenapa kamu terlambat ya. Dengarkan dulu meskipun alasannya tidak masuk akal. Ada beberapa siswa yang alasannya sangat unik sekali Bapak Ibu di sekolah. Misalnya, Mbak, kenapa kok terlambat? Iya Bu, kucing saya mati Bu. Saya nangisi kucing saya dulu Bu, terus saya berangkat sekolah. Ada yang bilang seperti itu dan itu nyata. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian kita tanya, kenapa kamu kok menangis? Kenapa kok kamu harus menenangkan diri dulu ketika kucing kamu meninggal, mati? Iya Bu, karena sayang saya kepada kucing saya. Dan tanpa kita ketahui, tanpa kita tahu itu benar atau salah, kita harus tetap mendengarkan. Kita tetap harus mau menerima. Kemudian yang terakhir adalah next. Setelah kita tahu identitasnya, kita bangun untuk bisa percaya kepada kita validasi dulu apa yang menjadi alasan dia terlambat. Terakhir kita tanya keyakinan kelas yang sudah dia bentuk sendiri. Mbak, kira-kira kalau terlambat ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Tentunya dia akan bilang ada Bu. Atau kalau misalnya ada anak yang bilang nggak tahu Bu, saya lupa. Tidak apa-apa Bapak Ibu, silakan diingatkan. Silakan diingatkan. Makanya kenapa yang namanya keyakinan kelas harus ada dokumentasi untuk mengingatkan anak kembali. Seperti itu, dan kemudian silakan ditanya sesuai dengan runtut permasalahan. Dan yang terakhir, gunakan nada yang ramah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditanya, Bu Vida makan apa? Bakso. Satu, nada satu. Yang kedua, Bu Vida makan apa? Bakso. Beda apa beda? Beda. Yang pertama, beliau bilang bakso. Intinya apa? Jawaban apa? Jawaban yang tidak ingin diteruskan. Dan yang pasti kita akan menutup percakapan. Nah, tapi kalau nada yang kedua, bakso, kita pasti akan ada tanggapan lagi. Enak tak Bu baksonya? Beli di mana? Berapaan? Sama seperti siswa. Ketika kita bisa menanyakan keyakinan kelas dengan baik, ketika kita nanti sudah bisa membuka apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, nanti mereka juga akan terbuka sendiri tanpa kita tanyai atau memudahkan kita untuk menggali informasi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sekali, penutup biar gak ngantuk. Pasti jenengan gitu, biar gak ngantuk. Dimana dalam disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar yang profesional, kepribadian yang diperbaiki dan baik, dan kemudian sosial yang baik. Di
mana guru mampu mendefinisikan dirinya dalam kontrol diri saat ini, di mana kita dapat menguasai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai siswa kita? Bagaimana bisa kita mengendalikan siswa kita kalau diri kita sendiri sering tidak terkuasai, sering marah-marah, sering menghukum, sering mengisi kekosongan kebutuhan kesenangan kita. Delok entarek iku lho mari tak seneni gak wani ambek aku. Delok entarek iku lho mari terlambat saiki gak terlambat lagi. Mergo mari tak seneni. Nah, itu namanya pemenuhan kebutuhan guru, bukan penyelesaian masalah. Kebutuhan apa yang terpenuhi oleh guru? Kesenangan. Dan bagaimana pentingnya guru sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Salam guru penggerak. Menggerakkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Itu adalah paparan dari saya selaku presentasi diseminasi budaya positif di SMK YPI Darussalam 2 Cerme, yang mana nantinya sedikit banyak akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membersamai anak-anak dengan bahagia. Jadilah guru yang berbahagia. Bagaimana kita bisa membahagiakan anak-anak kita kalau diri kita sendiri tidak sedang dalam keadaan bahagia? Untuk apa Bapak Ibu kita di sini? Dan berbagi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Boleh bertanya? Silakan angkat tangan. Iya, Ibu, boleh. Selamat pagi, Bu Linda. Perkenalkan, saya Bu Vida. Saya di sini mau bertanya untuk tahapan ketika penyelesaian masalah kan dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Tapi bahkan kita kan tahu siswa itu kan ada yang melakukan kesalahan 2 kali, 3 kali, kadang diulang-ulang sampai 5 kali. Apakah segitiga restitusi itu bisa dan efektif untuk mengatasi hal tersebut? Sedangkan kita kan kesalahan pertama kita gunakan segitiga restitusi, kesalahan kedua kita gunakan segitiga restitusi. Apakah itu berlanjut ataukah ada langkah yang bisa kita ambil ketika penyelesaian segitiga restitusi itu kurang efektif? Terima kasih. Sebelumnya saya tawarkan barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait dengan pertanyaannya Ibu Vida mengenai seberapa efektif sih segitiga restitusi. Apakah dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, seterusnya akan seperti itu, atau ada penanganan dengan cara yang lain? Bapak Ibu ada yang mengutarakan pendapat? Oke, saya mencoba untuk sharing di sini bahwasanya segitiga kapan sih Bu kita menggunakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini kita gunakan apabila kita menjumpai masalah-masalah yang ada di sekolah. Masalah-masalah ini apakah langsung bisa terselesaikan Ibu? Tentunya karena yang namanya siswa pasti ada yang berbeda, ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Bagaimana caranya untuk menangani siswa-siswa yang masih belum terselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Tentunya sekolah akan memiliki prosedur penanganan siswa di sekolah. Jadi prosedur penanganan siswa di sekolah ini nantinya akan dikelaskan Bapak Ibu. Ada masalah-masalah yang ringan, ada masalah-masalah yang berat, dan ada masalah-masalah yang sedang, ringan, dan berat. Di mana step-step penyelesaian masalah ini tentu berbeda. Dan hal ini akan kita lakukan ketika segitiga restitusi sudah kita lakukan berulang-ulang. Tapi pada kenyataannya ketika kita menggunakan segitiga restitusi, ketika kita mau mendengar, ketika anak memiliki keyakinan untuk mau berubah, di tahap segitiga restitusi masalah anak akan terselesaikan. Kecuali mereka yang benar-benar memiliki masalah yang berat, maka
Oke, terima kasih Ibu Vida memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Vida. Sampai di sini masih ada yang ingin di-sharingkan Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda. Bagaimana responnya Bapak Ibu? Luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita